Boleh kali ya kita undang Song Hye Kyo atau siapa? Waduh, agak sibuk kayaknya dia tadi di Korea. Tapi kalau sesama Ustadz kayaknya seru Zat. Nanti kan kalau ada Song Hye Kyo kalau kita dapat gitu Zat. Ini seriusan dia. Ini dia. kan dua orang ini lagi pada siapa tahu kan rezekinya. Itu cita-cita Ustadz banget loh. Kalau dikabulkan lah. Jangan kalau serius aku takut juga. Nah kalau ini Ustadz beda lagi nih. Misalnya kita kayak di Korea nih Ustadz. Itu kan makanannya kan gak ada yang halal tuh Ustadz. Sulit. Nah, sulit gitu ya Ustadz ya. Terus tiba-tiba makanan halal tuh adanya di mana gitu. Bener. Sedangkan misalnya kita punya mah yang akan melilit-lilit terus kita gak bisa jalan. Terus kalau kayak gitu tuh Ustadz, kita boleh gak pesan di satu tempat itu walaupun dia di situ kan dia nggak halal gitu. Iya. Kita pesan yang halalnya misalkan. Misalnya pesannya yang ikannya yang gitu ikan, apa tapi kan itu dia ada birnya mungkin halal, gitu. Kita nggak tahu dia minyaknya apa. Iya. Apa itu gimana Ustaz? Itu concern juga sih waktu. Yang pertama itu adalah usaha terbaik sebenarnya. Maka kalau usaha terbaik itu dimulai daripada apa? Persiapan sebelum pergi. Oke. Nah, apakah destinasi ini adalah pas buat kita? Nah, itu biasanya saya bertanya begitu. Nah, kalau misalnya kita udah mau ke Jepang, berarti kita sudah tahu dong resikonya. Resikonya misalnya tidak banyak makanan halal seperti kalau kita pergi ke Turki misalnya. Kalau kita pergi ke Korea juga misalnya mungkin terbatas. Maka dari awal kita udah ngeliat nih, mungkin kira-kira di sini saya akan makan di sini, atau saya akan bawa abon, saya akan bawa misalnya sari kurma, atau saya akan bawa apa. Nah, itu yang pertama. Pun kalau itu sudah dilaksanakan, tiba-tiba sampai di sana tetap nggak ada makanan, maka kemudian kita lihat lagi apa yang masih bisa kita usahakan. Contoh, ketika saya pergi ke Eropa itu saya minta direbusin telur. Nah, jadi telur rebus kan aman ya, cuma air sama telur doang kan. Tapi bapak saya bilang, kamu tahu nggak itu telurnya dari mana? Ya dari ayam lah saya bilang. Bapak saya bilang, tahu nggak ayamnya di mana? Iya, di mana? Dia temenan sama babi. Ya udahlah. Kan temenan. Masa nggak boleh temenan? Bapak saya ya. Iya betul. Skandal. Nah jadi artinya itu kita mengusahakan yang terbaik. Roti yang kemudian tidak melibatkan apapun, tidak ada isi dan segala macam, roti plain dan segala macam. Nah pun kalau nggak bisa juga, maka tinggal kita cari yang paling maksimal. Misalnya ikan. Kalau nggak ada lagi, cuma ada pilihannya ayam sama misalnya babi misalnya. Nah berarti kita pilih ayam. Semaksimal mungkin ayam. Tapi kita nggak tahu nih ayamnya disembelihnya dengan cara seperti apa. Pakai bismillah apa enggak? Bismillah atau tidak. Nah kalau memang sudah sampai tahapan darurat, kalau saya masih bisa tahan, saya tahan. Tapi kalau memang benar-benar kalau dia nggak makan, dia benar-benar akan misalnya mengakibatkan kesulitan dan segala macam, maka untuk saat itu dia diperbolehkan. Karena sudah sampai doror, sudah sampai mudorot, sesuatu yang membahayakan dirinya. Nah walaupun kalau saya akan siapin dari awal sehingga saya tidak masuk dalam kondisi itu. Itu tuh lupa disiapin Tat. Waktu aku ke Korea beberapa tahun lalu tuh, itu akhirnya seharian makan buah. Karena itu yang paling pasti kan. Padahal jamaah kan bawa jamaah nih. Jamaahnya mau makan bener. Bapak nggak makan, saya bilang makan aja dulu, saya kenyang. Karena baru tahu semeragukan ini gitu, agak susah juga emang. Saya ke Eropa bawa sari kurma. Waduh. Tapi sebenarnya nggak apa-apa juga, cuman kan memang tulisannya di situ kan Muslim friendly restoran ada. Cuman mungkin karena dulu terlalu masih belum tahu ilmunya kali ya, jadi kayak aduh buah aja deh agak-agak gitu. Jadi usaha terbaik yang harus kita lakukan sih sebenarnya. Kayak kita ke Jepang Mas, pas kita lagi main ski, nggak main sih, aku cuma lihat-lihat aja karena pinggangku ya. Nah setelah kita pas lihat itu, ini anak-anak tahu aku lagi lapar. Nah terus mereka bilang, Ustaz kita makan yuk. Mereka tanya, ini apa? Ini apa kayak potato gitu terus digoreng gitu. Nah terus kan ada gelatin dan segala macam. Mereka bilang, tolong kalau di Jepang baik banget orang Jepang. Orang Jepang tuh luar biasa. Mereka nggak akan marah ditanya makanan ini halal atau tidak. Karena mereka akan nyariin, ini gelatinnya kodenya gini. Coba ya kita teleponin ya. Coba ya. Setelah mereka bisa memastikan semaksimal mungkin, mereka beli untuk aku makan. Nah, jadi intinya adalah usaha terbaik yang paling maksimal. Dari situ kita jadi nggak bisa ngejudge orang lain ya. Kayak tadi aku juga nggak ngejudge orang yang makan di restoran itu, cuman akunya nggak dulu deh. Berhati-hati ya. Soalnya itu juga makanannya nggak haram, itu ayam biasa, cuma tadi pilihan pribadi sih. Ayamnya biasa temenan sama babi. Menarik lu ngobrol sama Ngata nih ya. Ilmunya banyak, pengalamannya banyak. Iya, dan sekarang udah mulai rutin pengajian juga. Kalau mau aman ke Turki Mas. Iya, kalau Turki aman. Kalau Turki aman. Nanti aku cerita tentang Muhammad Al-Fatih di situ. Masya Allah. Ustadz kalau di Turki, orang Turki aja bilang, Ustadz Felix ini lebih tahu Turki daripada kami orang Turki loh. Turgennya ngomong. Di sana Turgennya diem. Turgennya diem. Beda. Iya, karena ketertarikan. Oh, Turki emang
Cuma udah sering Ustaz. Karena sama keluarga, maksudnya kan traveling tuh kita pengen nyoba negara-negara yang lain Ustaz. Ya. Terus kan kalau Turki ini kita tuh dulu kalau kita naik pesawat Turkish pasti Istanbul. Singgah terus Ustaz. Stopover. Kita ke Mekah singgah. Stopover lagi. Kita stopover lagi. Jadi kita dapat sehari-sehari terus kan di situ. Iya. Dia jadi bosan. Nah, tapi emang nggak akan seru banget di Turki. Makanan enak. Tapi belum sama aku kan. Beda sama Ustaz Felix dibawanya Nggak bakal diajak jalan-jalan. Dia bukan ke tempat wisata. Bener. Masuknya ke tembok Konstantinopel, ke air Konstantinopel. Tapi bener Ustaz, kalau Sultan Muhammad Al-Fatih itu salah satu cerita favorit saya. Ajib. Ayo. Dari sampai adik saya namanya Fateh. Oh iya bener. Iya. Yang kecil itu kan yang gede sekarang udah gede. Iya juga sih. Mereka udah bertumbuh ya. Muhammad Fateh Halilintar, Al-Fatih Halilintar. Al-Fatih Halilintar. Ajib. Tuh, harus ketemuan tuh. Ayo, ajak ke Turki. Ajak ke Turki. Nah, ini tempatmu bilang gitu. Anakku namanya semua Al-Fatih. Oh iya Ustaz. Iya, dan ada angkanya 1453. Cuma resek kan? Iya, nyusahin ini. Iya, Dukcapil bingung. Plat nomor berarti itu. Mobilnya juga gitu. Mobil. Rekening 1453. Iya. Nomor telepon 1453. Tapi nanti mungkin kita yang perlu belajar lagi nih kalau dari Bang Atta ngelihatnya sekarang dunia YouTube sudah bergerak ke arah mana sih? Ini biar juga jadi gambaran buat. Tapi Mas Antum tuh sayang banget ilmunya, harusnya bikin kayak apa ya, pengajaran buat edukasi kita, gitu ya. Iya. Khususnya buat kami. Karena kalau belum tentu ada yang nonton loh Mas. Kami gitu. nonton. Kami private lah kami kalau gitu. Karena di YouTube itu sebenarnya kalau semakin dia ngajarin semakin itu belajar semakin kecil betul. Benar. Oh ya, tawa semakin gede. Benar. Oh ininya maksudnya kontennya. Iya konten. Makanya kalau orang bilang kenapa sih kontennya nggak yang bermanfaat? Padahal giliran bikin yang bermanfaat itu view-nya nggak ada. Sama kayak podcast. Misalnya di podcast lagi ngundang yang misalnya yang cewek-cewek yang apa view-nya gede Mas. Iya. Ini nggak bermanfaat ya udah dikasih bermanfaat dikasih lah misalnya juara matematika, apa, chill. Tapi kecuali makanya ketika Ustadz itu nempel sama isu semasa dia jadi gede Mas. Bener. Jadi makanya apapun itu jadi dia harus combine Mas. Oke. Ketika Ustadz ataupun ilmu apa combine dengan cewek-cewek tadi? Jangan. Mungkin bisa coba aja. Jangan. Maksudnya Antum tuh sudah bisa combine ke podcast yang seru. Tadi sama anak e-sport. Boleh kali ya kita undang Song Hye Kyo atau siapa? Waduh, agak sibuk kayaknya dia tadi di Korea. Tapi kalau itu sama Ustadz kayaknya seru Ustadz. Nanti kan kalau ada Song Hye Kyo kalau kita dapat gitu Ustadz. Ini seriusan dia. Ini kan dua orang ini lagi pada siapa tahu kan rezekinya. Itu cita-cita Ustadz banget loh. Kalau dikabulkan lah. Jangan kalau serius aku takut juga. Imannya Ustadz ya. Bukan diracun. Diracun istri sama orang rumah. Iya. Aku gak takut dengan imanku. Minum kopi, enggak pernah bikinin kopi. Iya. Iya, itu khawatirku itu. Tiba-tiba meninggal dengan bibir membiru. Ini sudah konspirasi ya, ini pemerintah segitunya. Iya, aku khawatir aja, kan jaga-jaga. Nanti abis ini istri kok Ustadz komen lagi, kamu kok jelek-jelekin aku begini. Ustadz takut istri juga ya? Aku sih nggak takut, cuma dia tuh lebih berani daripada aku. Itu masalahnya. Dia lebih berani. Iya. Nggak takut, agak khawatir. Emang banyak suami gitu sih nggak takut sama. Jangankan kita, Fir'aun aja takut tuh sama istrinya. Iya, ini kan itu kan dibawa Musa kan, itu kan Bani Israel, kan udah harus dibunuh kan. Bayangin aja dia bunuhin ribuan orang loh. Istrinya pulang bawa anak. Istrinya bilang janganlah bang, kita pelihara aja bang. Dia juga jadi. Dan ini yang akan menjatuhkan dia. Coba itu gara-gara siapa? Cewek. Takut sama istri. Takut sama istri. Nurut sama istri loh. Nurut. Iya. Makanya kalau ada helm tulisan SNI itu benar suami ngikut istri. Suami ngikut istri. Suami ngikut istri. Itu hidup aja harus ada SNI-nya sekarang. Luar biasa. Ini kayaknya yang sudah menikah ngomongnya begitu. Makanya benar tadi kata pawangnya. Iya. Tapi berarti sekarang lagi aktif ya kita ngaji-ngaji. Cerita dikit dong Bang, itu kegiatan apa sih? Tapi paling nggak seminggu sekali paling kayak gimana sering seminggu sekali. Ya ikut di lapangan bola kan ada yang ngaji sekarang. Oh gitu. Raya ada yang ngaji. Atau misalnya temen ada yang bikin kita yuk bikin bareng yuk di rumah gini. Oh gitu ya, diundang ke rumah gitu ya. Suka nonton bola Mas? Suka kalau aku. Fansnya siapa? Hala Madrid. Oh Madrid. Kalau EPL? Kalau IPL nggak terlalu sih Mas. Soalnya jarang juara Liga Champions. Tahu nggak Ustadz fans apa? Coba tebak. Fans MU. Ya.
Ya, Ustadz tuh memang lagi melatih kesabaran loh. Ya, itu melatih kesabaran. Harus jadi fans MU ya. Ya, aku baru baca kemarin ada postingan di satu warung Tegal. Apa? Fans MU ketahuan di sini digebukin tanpa bicara dulu katanya gitu. Coba parah banget coba. Sedih banget ya. Segitu bencinya. MU itu nggak tahu apalagi yang diunggulin ya sekarang. Banyak pemain muslim, Mas. Madrid juga banyak. Ahmad Martial, Muhammad Rashford. Waduh. Gak ada. Lo. Gak pernah denger apa yang mau transport. Mama transport apa tadi? Itu M Rashford. M-nya apa? Markus. Oh iya. Markus Salah ya. Markus. Makanya. Bisa aja Marta, Maria banyak. Iya. Bisa aja. Iya. Emang katanya orang kalau udah ngefans sama tim bola apa aja dibener-benerin. Iya. Loh, makanya aku bilang kan jadi gini. Orang ngefans tim bola itu lebih parah daripada agama loh, Mas. Betul, Ustaz. Kalau itu aku setuju. Contoh ya, aku berdebut sama adik saya dari kecil, Mas. Oh iya, emang adanya apa? Torik. Dia Barcelona. Barcelona Madrid enggak. Terus dia Messi, aku Ronaldo. Jadi debatnya. Soalnya gini ya, aku masuk Islam, orang selamat ya Lik, selamat ya Lik gitu. Diterima gitu ya. Kalau kita sudah lihat MU kalah terus misalnya, kita mau ganti Liverpool, diterima nggak? Mana ada dia terima? Iya, lu ngapain lu? Vince gak boleh pindah. Sana aja lu. Gitu. Jadi gak ada di sini menghargai sesama ya. Kamu aku. Ulakum dinukum waliadin. Artinya lebih parah fans bola daripada agama. Jadi kerukunan antar umat beragama itu mudah. Dan sesuatu kerukunan antar umat sepak bola. Contohnya kayak gini nih, aku MU, kalian aja nggak suka sama aku. Iya. Bukan karena agama ya. Karena bukan agama. Untung Ustadz. Iya, kalau bukan Ustadz ya nggak suka. Iya, karena untung Ustadz. Jadi belajar. Kalau karena MU-nya benci kali sama Ten Hag. Soalnya aku fans Ronaldo. Aku tuh bilang gini, diusir kemarin ya. Diusir aku tuh ngerasa kata Ten Hag kan nggak ada pemain yang boleh lebih besar dari pelatih. Tapi kalau menurutku ini pemain yang lebih besar dari pelatih. Memang. Oke, kalau pemain lain boleh, tapi ini Cristiano Ronaldo gitu. Kamu harus sedikit respect karena menurut contohnya sekarang juga Varane juga nggak dapet, Casemiro jadi jelek, Sancho. Jadi emang pelatihnya ini cocoknya pelatih SSB. Waduh. Tahu itu kan Erik Ten Hag kan? Tahu nama asliku? Apa? Felix Ten Hag. Oh, aduh. Sama-sama botak. Karena dia emang nggak cocok saat ngelatih pemain besar. Jadi pemain besar yang di situ semua, even Varane punya 5 Liga Champion, Casemiro 5, Ronaldo 5. Tiba-tiba masuk jadi semua biasa. Jadi jelek. Betul. Semuanya jadi pemain SSB kan. Harusnya ngambil jelek. Kenapa itu masih ngefans sih? Harusnya ngambil drink water tadi itu. Lucu banget itu drink water. Itu pemain mana sih drink water? Leicester. Lucu banget namanya drink water. Kan kemarin dia bikin gol. Iya. Tapi emang kalau Ten Hag tuh aku nggak sukanya karena buang Ronaldo itu aja sih. Maksudnya masa personal dia. Masa pelatih besar kayak yang lebih besar dari dia kayak Zidane, Mourinho, terus kayak itu aja respect. Ancelotti. Dia tahu gimana nge-treat Ronaldo gitu kayak kalau Ronaldo maunya begini, oke kamu pemain nanti pasti ke Ronaldo ya. Maksudnya ketika Ronaldo nge-request gitu ke pemainnya, saya lebih mau diopernya misalnya umpan silangnya ke arah sini. Kalau pelatihnya ngerasa, kamu gak usah ngatur saya. Iya bisa gitu. Even saya kan ada tim futsal Mas namanya Pendekar United. Pendekar United ya. Nah itu aku ngundang pemain GOAT-nya di futsal namanya Ricardinho. Oh iya aku tahu, Portugal ya. Dan dia ini Liga Ballon d'Or-nya 5, juara Piala Dunia, Europe dan lain-lain. Itu pelatih Mas nggak bisa kita ngajarin dia gitu. Karena even aku udah datengin pelatih dari Spanyol kayak ada waktu itu Coach Alvaro, itu sama dia nggak masuk Mas. Ketika pelatih ini lebih muda, belum pernah juara, ya kayak Ten Hag itulah baru belajarnya. Maksudnya dia nggak melatih tim-tim yang Eredivisie. Belum yang kayak dia udah juara Liga Champion dan segala macam, udah Piala Dunia, udah dipegang. Dia dapat pialanya bareng Ronaldo pas kemarin di piala kayak PSSI-nya Portugal gitu, ngasih award Ronaldo habis itu Ricardinho gitu. Nah, jadi dia kalau diajarin ilmunya tuh udah muntah gitu. Maksudnya kamu ajarin passing, masa ngajarin passing saya aja yang bikin gimana cara passing itu benar. Waduh. Mungkin orang di dunia itu nggak tahu apa itu cara passing yang nggak bisa dilakukan pemain biasa. Dia udah bikin ilmu itu sampai satu dunia ngikutin dia buat passing itu gitu. Skill yang kayak gini gitu. Dia udah mungkin orang ngelewatin orang cuman nge-step over, dia udah nge-rainbow, dia udah tahu untuk nge-rainbow. Pelangi jadi LGBT. Enggak dong. Bolanya jadi kayak pelangi itu loh. Pelangi, melengkung. Naik atas gitu. Melengkung. Orang tendangan itu dia punya rumus sendiri, makanya waktu aku tuh sama dia, kok
kamu bisa nendang kayak gitu tanpa ngelihat gawang? Ini dari kiper, ini kan dia di sini. Kenapa dia bisa ngelakuin itu ada kiper tapi dia bisa ngelengkungin gitu ya? Udah apal ya, apalan. Dia udah bikin rumus di kakinya sendiri. Waduh. Kalau misalnya bola itu berjalannya misalnya nggak terlalu kenceng, dia angkat langsung kena di kaki depannya. Dan kamu latih itu kata setiap latihan 50 kali sehari, dia akan jadi kayak gitu. Udah pakai rumus. Habits. Terus kayak gitu dia pelatih datang, kamu nanti jangan langsung ya, jangan diajarin lagi. Itu sama kayak ngajarin Ustadz Adi Hidayat untuk menghafal Quran. Gak disuruh juga udah hafal gitu ya. Ustadz Hidayat ngelihat sekilas langsung hafal. Kayak Ronaldo, kayak Messi tuh coach nggak usah ngajarin lagi, dia harus kamu datang cepet ya, nggak usah kayak gitu maksudnya. Mungkin dia misalnya anggaplah dia waktu itu kan katanya dia itu nggak ikut pramusim gitu ya. Menurutku pemain kayak gitu gak usah pramusim, karena dia main di liga aja langsung bagus. Ada dua tipe orang mas katanya. Ada yang didrive oleh fear, ada yang didrive oleh hope. Dan treatmentnya beda. Kalau dia didrive oleh fear, maka kasih dia teknis, kasih dia disiplin. Tapi kalau orang didrive dengan hope, gak usah dikasih itu, percaya aja. Trust. Dikasih trust malah dia malah jadi ya. Ya itulah yang dilakukan Sir Alex Ferguson mas. Kenapa MU itu lawan pas di Ferguson sukses banget kan mas. Dia tahu cara nge-treat. Walaupun dia keras juga sama Ronaldo, keras juga sama Beckham. Maka keluar. Lempar sepatu sampai keluar gitu. Tapi dia tahu ngembangin bakat si anak ini gitu loh mas. Kapan dia harus keras. Kalau bapak saya itu bilang kalau ngedidik anak tuh harus kayak layang-layang. Tarik ulur. Tarik ulur. Jadi kalau terlalu ditarik dia akan putus. Terlalu dilepas layang-layang. Nanti kalau putus kan kayak film It's My Dream. Jadi cerita berbeda. Selingkuhan mas, beda. Jadi ke situ. Maka didiklah anak seperti langan putus, nggak gitu kan maksudnya. Maksud tarik ulur. Harus sesuai porsinya. Kalau dia lagi keras ulur. Kalau dia lagi ini tarik. Jadi intinya dari pembicaraan kita tadi itu jangan percaya sama omongan Ten Hag. Sama manajemen MU. Tuh. Menarik dah sama Bang Hatta nih, kapan-kapan kita ngobrol lagi lah. Topik apa aja nyambung. Kapan-kapan kita buat ngobrol, kita belajar. Iya, benar. Saya yang belajar. Kita mau Ustaz berguru. datang ngajarin saya boleh. Kita mas saya ngajarin saya ya. Barter. Benar. Kita ikut pengajiannya bila perlu. Jangan, enggak ada. Soalnya bukan Ustaz. Cita-citanya Ustadz Felix mau masuk riba internasional. Udah nggak ada ya. Udah nggak ada. Minimal kita bikin Ustadz Felix bertobat dari fans MU. Agaknya sulit. Masa kalau aku masuk ke yang lain aku dibully lagi. Oh iya, nggak diterima ya. fans Madrid nerima mas kalau dari. Memang menerima ya. Karena katanya kalau Madrid itu sama MU kebanyakan kan dulu fans kayak Beckham, Ronaldo yang mantan-mantannya pindah. Masuk klub Arab aja Tat. Iya, klub Arab. Al-Nassr tuh nerima Ustaz. Banyak orang baru ngefans tahun udah bilang bapak saya dulu kakek saya udah ngajarin untuk fans Al-Nassr. Waduh. Apalagi Ustadz, wah nih katanya. Masya Allah. Bisa sekalian umroh. Ada yang umroh sekaligus ke sana. Nonton Al-Nassr. Oh, ada paketnya? Paket umroh. Ada paketnya. Cuma dia sekalian pergi ke sana nonton Ronaldo main. Kemarin aku gitu Ustaz. Tapi gitu. gak tahu itu niatnya jadi bener gak ya. Karena aku niatnya umroh. Cuma habis umroh aku nonton Al-Nassr. Ya gak apa kan, niat umroh udah selesai. Terus nonton kan gak apa-apa. Atau sebelumnya Ustaz. Asal jangan jangan umrohnya lagi di Al-Nassr. Salah muter ya. Misalnya waktu itu aku umrohnya tanggal 15 sampai misalnya 25 Ustaz. Misalnya. Nah aku berangkat 13-nya sebelum nonton dulu Al-Nassr. Karena di match after itu Al-Nassrnya udah libur. Gak apa-apa. Itu kan namanya kita beribadah dan ada sesuatu yang lain, tapi ini tetap ibadah. Bener. Asal jangan campur-campur. Iya, aku juga di sana bawa istriku. Mas aku jadi tidak niatnya ikhlas karena umroh misalnya, enggak juga. Tapi bawa istriku adalah demi jalan-jalan. Happy. Iya, happy. Jalan-jalannya dulu. Ada sekali. Gak ada masalah. Yang nggak boleh tadi digabungkan antara umroh dan nonton Al-Nassr. Lempar jumroh pas orang lagi main gitu. Iya bukan. Itu haji. yang biasa berantem. Oh beda ya. Umroh nggak ada lempar jumroh. Saya kok kemarin lempar ya? Dasar lu aja pengen. Salah ibadah berarti kemarin. Lempar apa kamu kemarin? Yang dilempari Rizko. Iya, pantesan ini apaan gitu ya. Oke, baik, thank you Bang Anta nih udah. Terima kasih. Aku yang seneng banget loh. Banyak ilmu dari tadi dari Ustaz sharing-sharing ngobrol udah kayak abang sendiri ya. Iya. Angkat saja jadi adik. Padahal udah banyak Mas. Anggungannya udah banyak ya. Jadi Pak. Iya. Oh iya. Iya Gen Halilintar iya benar. Saya jadi hujan rintik-rintik aja. Geluduk ya. Thank you semoga teman-teman semua bisa dapat manfaat ya dari podcast kali ini. Thank you semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Keren. Wah.